berfirman dan semuanya pun telah terjadi. Kau ciptakan cakrawala penuhi angkasa. Kau tempatkan manusia di dalam tamanmu. Mereka jatuh namun kau berikan belas kasihanmu. Tuhan, ku kagumi perbuatanmu yang besar, namun lebih dari semua ini ku puji Kau karena pribadimu. Tiada Tuhan lain yang seperti Engkau, dan ku sembah Kau karena pribadimu. Itu sebabnya ku naikkan pujianku karena pribadimu. Kau genapi janjimu melalui perawan Maria. Yesus, nyatakan isi hatimu pada kami. Kasih-Mu Kau tunjukkan melalui pengorbanannya. Dalam kekelaman Dia mati dan dikuburkan. Tuhan, ku kagumi perbuatanmu yang besar, namun lebih dari semua ini ku puji Kau karena pribadimu. Tiada Tuhan lain yang seperti Engkau, dan ku sembah Kau karena pribadimu. Itu sebabnya ku naikkan pujianku karena pribadimu. Ku puji Kau karena pribadimu. Tiada Tuhan lain yang seperti Engkau, dan ku sembah Kau karena pribadimu. Itu sebabnya ku naikkan pujianku karena pribadimu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kina mahana mayaralamu, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami agungkan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, ku kagumi perbuatanmu yang besar, namun lebih dari semua ini
Tuhan lain yang seperti Engkau, dan ku sembah Kau karena pribadimu. Itu sebabnya ku naikkan pujianku, ku puji Kau karena pribadimu. Tiada Tuhan lain yang seperti Engkau, dan ku sembah Kau karena pribadimu. Itu sebabnya ku naikkan pujianku karena pribadimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kita bertemu kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu ya saudara. Bapa yang ada di dalam sorga, kiranya Tuhan Roh Kudus menyertai kami, menuntun kami dalam merenungkan atau membicarakan lebih dalam lagi akan firman Tuhan. Biar Roh Kudus berkenan menjamah kami sehingga kami disegarkan oleh firman-Mu, oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kali ini saya ingin membacakan untuk saudara, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ya. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 3. Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya saudara. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu
Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Sebetulnya ayat ini tidak ada apa-apanya dan sudah banyak saudara dengar tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tetapi dari bacaan ini kita temukan beberapa hal yang perlu kita renungkan ya saudara. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Saudara, kalau saudara memperhatikan orang yang sakit kusta ini, saudara, dia menyebut Yesus itu Tuan. Ya, saudara, Tuan. Sebab orang kusta ini selama ini dia tidak pernah bisa berkumpul dengan manusia. Ya, tidak pernah. Dia orang yang sakit kusta itu disingkirkan, saudara. Disingkirkan, tidak boleh campur dengan manusia. Jadi dia ketemu Yesus. Dia tahunya Yesus itu adalah manusia yang mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Ya. Mungkin penulis Matius ini berkata, Tuhan, itu menunjukkan bahwa orang yang sakit kusta itu tidak ngerti siapa Yesus itu. Dia hanya mengerti bahwa Yesus itu menyembuhkan segala penyakit. Dia hanya dengar Yesus itu bahkan membangkitkan orang mati. Tetapi siapa Yesus itu, dia tidak ngerti. Ya. Jadi dia menyebut Tuan. Nah, ini saudara, sebetulnya bisa kita permasalahkan, tetapi juga tidak perlu dipermasalahkan. Ya, tentang sebutan, malahan ada yang menyebut Yesus. Tolong saya tidak menyebut Tuhan atau Tuhan, cuma Yesus. Itu pun Yesus tidak mempermasalahkan. Ya. Sing menjadi permasalahan di sini ya saudara-saudara. Yang menjadi permasalahan di sini itu keyakinan atau iman daripada seseorang yang datang kepada Yesus. Ya. Jadi jangan lantas ini menjadi suatu permasalahan yang
mengarahkan kita pada hal-hal yang negatif, ya. Tetapi yang penting di sini bahwa orang itu percaya. Di dalam percaya itu, saudara-saudara, terwujud. Nah, terjadilah waktu dia datang kepada Tuhan Yesus itu, di situ dikatakan lalu sujud menyembah Dia. Lah ini, saudara, lalu sujud menyembah Dia. Di dalam bahasa Yunani disebut proskuneo. Itu suatu pengertian, ya, bahwa dia sangat menghormati Yesus. Dia sangat menjunjung tinggi Yesus, ya. Dia sangat menjunjung tinggi Yesus. Di situ dikatakan dia sujud menyembah Dia, ya. Proskuneo artinya dalam sekali. Dia itu sangat menjunjung tinggi siapakah Yesus yang dia sebut Tuhan itu. Ya. Dia sangat menjunjung tinggi. Ya. Maka itu ayat yang ketiga mengatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya. Tangan Yesus diulurkan, ya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Tuhan bilang, aku mau. Ya. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, ya, tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara-saudara, yang saudara perlu ketahui itu, Yesus menjamah. Saudara, kalau kita baca seterusnya itu kita dapat satu kesimpulan. Ya, siapapun juga di dunia, siapa saja, tidak ada yang terkecuali. Siapapun juga yang datang kepada Yesus, ya, dengan satu sikap. Di sini sikap daripada orang itu, dia sujud menyembah. Mungkin itu bentuk luarnya, dia sujud menyembah. Tetapi bentuk dalamnya, yaitu bentuk hati daripada orang itu, dia ingin sembuh. Saudara-saudara, sering kita dijelaskan siapakah orang yang sakit kusta itu. Sakit kusta itu, saudara-saudara, suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan sakit kusta itu suatu penyakit yang tidak sakit terus mati. Tidak, dia itu bisa bertahan sampai puluhan tahun, saudara. Dan selama puluhan tahun itu dia tidak bisa berkumpul. Mungkin kalau dia sudah berkeluarga, dia tidak bisa kumpul dengan keluarganya. Dia diasingkan. Dan kalau dia
kelihatan ada manusia, dia harus berkata najis, supaya manusia itu menghindari dia. Jadi dia tidak bisa. Lantas kita urut-urutkan siapa yang membuat peraturan ini, saudara. Yang membuat peraturan ini disebut ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah orang yang tahu, ahli mengenai firman Tuhan. Ya, ahli Taurat sampai disebut orang Farisi. Farisi itu orang yang disendirikan, bukan seperti orang kusta yang tidak boleh bergaul. Dia disendirikan khusus untuk mempertajam pengetahuannya tentang Taurat atau tentang firman Tuhan. Tetapi saudara, ahli Taurat ini manusia, walaupun dia tahu betul firman Tuhan, dia manusia yang menghadapi orang kusta. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali orang kusta itu harus disisihkan. Tidak ada jalan lain. Tetapi saudara, Yesus yang oleh orang kusta itu disebut Tuhan, mungkin saja dia dianggap seperti ahli Taurat juga. Mungkin dia dianggap manusia biasa yang sebab dia tidak tahu, dia hanya tahunya menyebut Tuhan. Tetapi sebutan itu bagi Yesus tidak menjadi permasalahan. Yang jadi permasalahan itu kesungguhan hati daripada orang itu untuk percaya, menerima kesembuhan. Itu dapat ditangkap dari sujud menyembah. Itu dia berarti dia minta dengan amat sangat. Dan saudara-saudara, kesungguhan hati daripada orang yang sakit kusta itu menyebabkan Yesus menjamah. Mungkin saudara, kalau Yesus itu hanya manusia biasa, menjamah itu tidak ada pengaruhnya. Manusia itu menjamah itu tidak ada pengaruhnya apa-apa. Tetapi karena dia adalah Allah, dan jamahannya itu berarti jamahan Allah. Dia dijamah oleh Yesus yang adalah Allah yang menjamah dia. Maka kalau Allah menjamah dia, terjadi suatu mukjizat di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan saja dia akan menjamah orang yang sakit kusta, tetapi dia akan menjamah semua orang yang datang kepadanya. Siapapun juga, kalau dia mempunyai iman, waktu dia jamah, terjadi suatu mukjizat. Tuhan Yesus juga, saudara-saudara, dia siap menjamah
kita semua, menjamah saudara-saudara yang sedang mendengarkan ini. Pada saat saudara mendengarkan ini, apakah ada iman? Dan kalau ada iman, maka apa yang menjadi permasalahan hidup saudara? Apa yang menjadi permasalahan hidup saudara? Mengenai ekonomi, mengenai penyakit, mengenai macam-macam permasalahan. Kalau saudara ada iman, pada kesempatan ini sementara saudara mendengarkan firman Tuhan ini, dan saudara percaya bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa, yang datang ke dalam dunia ini untuk menolong umat manusia. Dan Yesus akan menjamah saudara, dan saudara akan menerima bukan saja kesembuhan secara jasmani, ya saudara, bukan saja kesembuhan secara jasmani, tetapi saudara mendapatkan kesembuhan jasmani dan rohani. Berarti saudara, hidupmu itu dijamin oleh Allah. Sehingga segala permasalahan yang kita hadapi tidak akan datang kepada saudara. Sudah ditahirkan, sudah disembuhkan, sudah dibebaskan. Dan saudara menjadi orang-orang yang berkemenangan. Ya, itulah saudara yang disebut Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia ingin menjamah siapa saja yang sungguh-sungguh beriman kepadanya, dan dia akan mendapat kelepasan. Puji Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kesempatan ini kesempatan emas bagi saudara semua. Sehingga saudara kalau membuka hati dan percaya Tuhan jamah, saat ini juga Tuhan menjamah saudara. Dan saudara memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Ya. Ayo kita berdoa saudara. Bapa yang di surga, syukur dan terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan oleh pimpinan Roh-Mu kami renungkan betul-betul, sehingga Tuhan hati kami terbuka, hati kami beriman bahwa Tuhan juga akan menjamah kami semua. Permasalahan apa yang ada pada kami, Tuhan jamah. Dan Tuhan beri kelepasan, kemenangan, kehidupan yang penuh keberkatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.